Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Mengelola SDM secara Global. Anggota kelompok kami terdiri atas 8 orang. Yang pertama adalah Yasinta Putri Amela Dinda dengan NPM 1901010154, Frizky Niko Manfaatur Rahman dengan NPM 1901010168, Sindu Satrio Utomo dengan NPM 1901010169, Dianastia Ratu Paramita dengan NPM 1901010177, Winda Restiana dengan NPM 1901010181, Arini Puspitasari dengan NPM 1901010190, Garnis Mahdaliana dengan NPM 1901010193, dan saya sendiri Prabas Tia Safitri dengan NPM 1901010205. Hari ini kita akan membahas 5 hal yang berkaitan dengan mengelola SDM secara global. Yang pertama adalah pengertian MSDM global. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga adalah level partisipasi global. Dan yang keempat adalah jenis-jenis karyawan internasional. Yang terakhir, yang kelima adalah mengelola ekspatriat. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Arini Puspitasari, dengan NPM 1901010190. Pengertian manajemen sumber daya manusia secara global adalah konsep manajemen sumber daya manusia yang digunakan oleh pemberi kerja untuk mengelola tantangan sumber daya manusia dari operasi internasional mereka yang berhubungan dengan manajerial yang berhubungan dengan manusia. Hal-hal yang mengakibatkan perusahaan masuk ke pasar global. Yang pertama, dewasa ini persaingan bisnis semakin ketat dan mendorong pelaku bisnis untuk terus berkembang. Kedua, harga SDM di luar negeri lebih murah. Ketiga, perusahaan berupaya mencapai keunggulan bersaing. Keempat, pasar baru yang berpotensi memiliki pelanggan yang besar. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya kembali, yaitu Arini Puspitasari dengan NPM 1901010190 yang akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi dalam mengelola sumber daya manusia global. Faktor ini ada 4, yaitu yang pertama adalah budaya, yang kedua adalah modal manusia pendidikan, yang ketiga adalah sistem ekonomi, dan yang keempat adalah sistem politik hukum. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang poin-poin faktor yang mempengaruhi dalam mengelola SDM global. Alasan budaya sebagai faktor penting dalam SDM karena budaya merupakan asumsi yang dipegang teguh oleh anggota komunitas. Budaya dapat mempengaruhi hukum dan budaya dapat mempengaruhi suatu sistem ekonomi. Budaya adalah hal penting bagi MSDM karena ada 2 alasan. Yang pertama, budaya kerap menentukan 3 faktor lain yang mempengaruhi MSDM di pasar global. Budaya dapat sangat mempengaruhi hukum suatu negara karena hukum sering merupakan kodifikasi benar dan salah seperti yang ditentukan oleh budaya. Budaya juga mempengaruhi modal manusia. Karena jika pendidikan sangat dihargai oleh budaya, maka anggota masyarakat berusaha menaikkan modal manusia mereka. Namun, alasan paling utama mengapa budaya sangat penting bagi MSDM adalah budaya sering menentukan efektivitas berbagai praktik MSDM. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Winda Restiana dengan NPM 1901010181.
2. Modal manusia pendidikan. Menemukan dan memelihara sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas juga merupakan faktor penting dalam mengelola sumber daya manusia global. Modal yang dimaksud guna mengelola sumber daya manusia mengacu pada yang pertama, skill, yang kedua, wawasan, dan yang ketiga, pengalaman yang bernilai. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara mempengaruhi pengelolaan SDM dalam beberapa cara. Budaya suatu negara sangat berkaitan dengan sistem ekonominya, dan sistem ini menyediakan banyak insentif bagi pengembangan modal manusia. Sistem ekonomi sosialis, terdapat banyak cara untuk mengembangkan modal manusia karena sistem pendidikan yang gratis. Sistem ekonomi kapitalis, dalam sistem ini, sedikit kesempatan mengembangkan modal manusia tanpa pengeluaran biaya tinggi. Sistem politik hukum. Aturan dan hukum suatu negara sangat mempengaruhi pengelolaan manajemen SDM global. Kerap sekali sistem politik dan hukum menentukan syarat praktik MSDM seperti pelatihan, kompensasi, pengangkatan, pemecatan, dan PHK. Karakteristik budaya mempengaruhi perilaku manajer. 1. Budaya memiliki perbedaan kekuatan dalam hal seperti bagaimana bawahan mengharapkan cara atasan memimpin. Metode ini memiliki implikasi berbeda terhadap seleksi dan pelatihan manajer di berbagai budaya. Contoh, di Jerman, manajer memperoleh kedudukan dengan memperlihatkan skill teknis sehingga karyawan menemuinya untuk memberi tugas dan memecahkan masalah teknis. Sementara di Belanda, manajer fokus untuk mencari konsensus semua pihak dan harus terlibat dalam saling tukar pandangan dan penyeimbangan kepentingan secara terbuka. 2. Budaya sangat mempengaruhi kelayakan praktik SDM. Tingkat budaya mendorong orientasi individualis versus kolektivis akan berdampak pada efektivitas sistem MSDM berorientasi individu. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, perusahaan sering memfokuskan sistem seleksi pada penilaian kecakapan teknis individu dan kurang mempertimbangkan kecakapan sosial. Di lain pihak, dalam budaya kolektivis, perusahaan lebih berfokus pada seberapa baik seorang individu bekerja sebagai anggota kelompok. Level partisipasi global. 1. Negara tuan rumah. 2. Negara induk. 3. Negara ketiga. Negara tuan rumah. Negara tuan rumah atau host country adalah negara tempat perusahaan induk menempatkan suatu fasilitas. Sebagai contoh, perusahaan GM telah meletakkan fasilitas dan beroperasi di Inggris Raya. Itu berarti Inggris Raya merupakan host country bagi perusahaan General Motor. Negara induk. Negara induk atau parent country adalah negara tempat berdirinya kantor pusat sebuah perusahaan. Contoh, kantor pusat General Motor berada di Amerika Serikat. Itu berarti Amerika adalah negara induk perusahaan GM. Negara ketiga atau third country adalah negara di luar negara tuan rumah dan negara induk, di mana sebuah perusahaan bisa saja meletakkan fasilitas ataupun tidak. Jenis-jenis karyawan internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ekspatriat. Ekspatriat adalah istilah yang digunakan untuk karyawan yang dikirim oleh sebuah perusahaan ke negara lain untuk mengelola operasi di negara tersebut. Yang kedua, parent country nasional atau PCN, yaitu karyawan yang lahir dari dan tinggal di negara induk. Yang ketiga, host country nasional atau HCN, yaitu karyawan yang lahir dan dibesarkan di negara tuan rumah. Kemudian yang keempat adalah third country nasional atau TCN. TCN adalah karyawan yang lahir di negara selain negara tuan rumah dan negara induk namun dipekerjakan di negara tuan rumah. Contoh, ada seorang
Manajer yang lahir di Brazil lalu dipekerjakan di perusahaan yang berlokasi di Amerika Serikat, lalu ditugaskan mengelola operasi di Thailand. Manajer tersebut disebut dengan TCN. Baik, selanjutnya saya Diana Siaratu Paramita, NPM 1901010177. Saya akan menjelaskan mengenai mengelola ekspatriat di pasar global. Dalam pengelolaan ekspatriat ini memiliki beberapa masalah utama atau isu yang secara dewasa ini telah diteliti oleh para ahli. Yang pertama yaitu seleksi manajer ekspatriat. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan manajer ekspatriat adalah penentuan individu di mana yang paling mampu menangani tugas di berbagai budaya. Para manajer ekspatriat harus memiliki kompetensi teknis, karena kompetensi teknis menjadi nyaris satu-satunya variabel yang digunakan untuk penentuan penugasan ke luar negeri. Terlepas dari fakta bahwa ragam skill diperlukan bagi keberhasilan penugasan ini ya. Jadi beberapa ragam skillnya itu tetap diperlukan, tapi yang variabel yang paling penting yaitu kompetensi teknis. Seorang manajer yang berhasil harus peka terhadap norma budaya yang bersangkutan, budaya setempat, seperti tuan rumahnya, fleksibel beradaptasi terhadap norma, dan tegar melalui berbagai kejutan budaya yang tidak terhindarkan. Kita kenal dengan shock kultur ya. Selanjutnya, selain itu, keluarga manajer harus menyamakan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan baru ini. Kecakapan beradaptasi dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, dimensi diri, yaitu kemampuan untuk memelihara citra diri positif dan kesejahteraan psikologis. Kemudian yang kedua, dimensi hubungan, kemampuan yang diperlukan untuk mendorong hubungan dengan HCM, dan yang terakhir, dimensi persepsi, kemampuan seseorang manajer untuk merasakan dan mengevaluasi lingkungan tuan rumah secara akurat. Selanjutnya, penelitian terhadap para duta kerja internasional menemukan bahwa mereka mempertimbangkan faktor berikut. Maksudnya faktor-faktor untuk mempertimbangkan mereka akan bekerja di budaya baru atau di negara lain. Yang pertama, situasi keluarga. Apakah keluarganya berkehendak atau kondisi keluarganya yang harus menetap atau banyak pertimbangan seperti sekolah anak dan lain-lain. Yang kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi apakah seseorang itu bisa fleksibel atau mudah beradaptasi, ini harus dipertimbangkan juga. Yang ketiga, motivasi dan pengetahuan kerja. Jadi harus diketahui bahwa motivasi kerja itu sangat mempengaruhi untuk keputusan mereka akan bekerja di tempat baru atau budaya baru. Yang keempat, kecakapan hubungan. Dan yang kelima atau yang terakhir, keterbukaan budaya luar. Jadi seorang harus pandai beradaptasi tadi, harus terbuka dengan budaya-budaya baru. Yang selanjutnya, pelatihan selanjutnya. Masalah utama atau isu yang berikutnya yaitu pelatihan dan pengembangan ekspatriat. Begitu manajer ekspatriat dipilih, hal selanjutnya yang diperlukan adalah penyiapan manajer tersebut akan penugasan yang akan datang. Dikarenakan individu ini sudah memiliki skill terkait kerja, sebagian perusahaan hanya fokus pada pengembangan pelatihan lintas budaya. Penting sekali kita ketahui bahwa perusahaan berusaha menciptakan apresiasi terhadap budaya negara tuan rumah agar ekspatriat dapat berperilaku secara benar.
Jadi di sini maksudnya adalah perusahaan berfokus untuk memberi edukasi tentang budaya negara tuan rumah atau tempat di mana manajer ekspatriat akan ditempatkan atau akan bekerja. Nah, tujuannya adalah untuk memberi pengetahuan tentang perilaku yang benar di negara tersebut agar terwujud hubungan yang baik ketika manajer ekspatriat bekerja di sana. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Selanjutnya dilanjutkan oleh saya kembali, Winda Resiana dengan NPM 1901010181. Reakulturasi ekspatriat. Reakulturasi ekspatriat yaitu proses reakulturasi ketika manajer kembali ke negara asalnya. Akibatnya, manajer dapat berubah. Menurut sumber, 60% sampai 70% ekspatriat tidak tahu bagaimana posisinya ketika pulang, dan 46% berakhir dengan pekerjaan yang mengurangi kewenangan dan ekonominya. 20% pekerja ingin meninggalkan perusahaan ketika kembali penugasan ke luar negeri. Namun faktanya, 25% manajer ekspatriat meninggalkan perusahaan dalam 1 tahun sekembalinya dari tugas di luar negeri. Akibatnya, perusahaan tidak memiliki cara untuk mengganti investasi besar modal sumber daya manusia. Kompensasi ekspatriat. Kompensasi ekspatriat menggunakan pendekatan neraca untuk menentukan level paket total. Pendekatan ini mengharuskan paket kompensasi total menyamakan daya beli manajer ekspatriat dengan daya beli karyawan posisi sama di negara asal dan memberikan insentif untuk menutup ketidaknyamanan yang terjadi di lokasi penugasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.